Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Smart Listeners, tentunya kami segenap kru dan juga tim Smart FM Network mengucapkan turut berbela sungkawa atas peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Semoga korban bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya untuk yang mengalami luka-luka atau juga cedera bisa segera pulih. Dan tentunya masalah ini bisa segera terang benderang. Dan tentunya sekali lagi kami segenap kru Smart FM mengucapkan turut berbela sungkawa terhadap peristiwa ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, tentunya Smart Branding akan menyapa hari Senin Anda dengan topik yang berkaitan dengan olahraga, yaitu Sport Branding. Di mana selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai tentunya branding yang harus dilakukan oleh tim olahraga, kemudian juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, seperti biasa sudah ada Mas Silih. Selamat pagi, Mas Silih. Pagi, Will. Ya, gimana kabarnya, Mas Silih? Alhamdulillah, ikutan bersedih nih kita kan hari ini, ya kemarin ya, karena terjadi bencana, ya kesedihan bersama lah ya, itu kesedihan bersama, beberapa korban, termasuk aparat kepolisian gitu kan. Jadi rasanya ini akan jadi momentum bersejarah buat kita untuk saling introspeksi diri lah gitu. Gimana sebetulnya sebuah sport itu selain punya nilai-nilai positif, tapi memang juga ada nilai-nilai negatif. Gitu sih. Positif dan sisi negatifnya ya, Mas Silih. Baik, Mas Silih, bagaimana pendapatnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan? Silakan, Mas. Iya, Will. Jadi kan memang kalau kita bicara olahraga kan kita selalu bicara bagaimana pemerintah di seluruh dunia gitu menjadikan olahraga menjadi salah satu elemen untuk memperkuat bangsa lah gitu ya. Bukan hanya dalam konteks ekonomi, tapi dalam konteks sosial gitu. Kalau misalnya kita ingat dulu Cina sebelum semaju sekarang itu Cina itu menjadikan olahraga bela diri itu sebagai salah satu alat untuk warganya agar keluar dari kemiskinan gitu. Jadi mereka belajar bela diri dengan sangat masif. Nanti yang bagus, bahkan ada semacam training centernya gitu. Kemudian yang bagus akan berlaga di seluruh dunia. Itu yang pertama. Ada juga yang bagus bukan hanya bela diri, bahkan seluruh olahraga lah gitu ya. Kemudian sekarang ada Zimbabwe, ada negara-negara Afrika yang menjadikan olahraga lari alat untuk ke sana gitu. Itu jadi, nah di sisi lain sebetulnya juga ada brand-brand yang memang khusus untuk sport branding nih, khusus untuk olahraga. Kita kenal untuk lari, kita kenal Nike, kita kenal Adidas, ada Hoka gitu ya. Untuk bersepeda kita kenal ada Polygon, terus ada banyak yang arahnya ke sana gitu ya. Mobil otomotif mereka juga punya sport sendiri. Hampir semua brand otomotif mereka masuk ke racing gitu ya, namanya auto racing. Jadi memang banyak nih untuk bicara olahraga tuh kaitannya memang banyak banget. Ya, bisa dikatakan bahwa olahraga juga merupakan sebuah identitas bangsa ya, Mas. Kalau di Amerika itu footballnya itu kan National Football League ya. Nah, itu salah satu yang bisa mengangkat negara Amerika sendiri. Nah, kalau Indonesia sendiri bisa dikatakan, kita itu kan kalau bulu tangkis itu mendapatkan medali emas ya, Mas ya. Identitas yang mungkin sangat luar biasa sekali bahwa bulu tangkis Indonesia itu mempunyai citra yang sangat baik. Bisa dikasih pendapat sedikit, Mas, kaitannya dengan branding? Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara, nanti sih kita akan bicara branding secara produk ya. Ya. Branding, sport branding dalam konteks produk, tapi tidak secara olahraga, tidak secara negara lah gitu ya. Oke. Kalau kita bicara bulu tangkis sih memang Indonesia udah pasti nomor 1 gitu. Pengelolaannya juga bagus banget sehingga kita dikenal di seluruh dunia, bahkan pelatih bulu tangkis Indonesia juga kemana-mana tuh ya, ke seluruh dunia tuh. Nah ini salah satu contoh sebetulnya bagaimana kemudian olahraga menjadi diplomasi yang paling efektif untuk peranan sebuah negara tuh.
ada yang menggunakan olahraga, ada yang menggunakan kuliner gitu. Bulu tangkis adalah salah satu diplomasi besar kita untuk olahraga. Pelatih bulu tangkis kita kemana-mana gitu, sehingga sering terjadi itu yang main sih memang finalnya antara Indonesia dan Malaysia misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya pelatihnya sama-sama dari Indonesia gitu. Itu sih, ya itu yang muncul sih. Cuma kita nggak akan membahas ke sana. Kita akan bahas hari ini sih sebetulnya brand-brand yang menjadikan olahraga sebagai basis branding mereka gitu ya. Kita kenal mulai dari macam-macam lah. Hampir seluruh olahraga kan dia punya brandnya sendiri-sendiri. Bahkan olahraga mancing misalnya, kemudian olahraga mendaki gunung, olahraga lari yang paling populer memang di Indonesia. Olahraga badminton sendiri ada, olahraga sepak bola juga ada gitu. Jadi masing-masing memang punya brand sendiri-sendiri, dan ini yang akan kita obrolin tuh. Betul, punya kekuatan sendiri-sendiri ya Mas ya. Kalau bulu tangkis tuh Yonex misalnya. Kemudian kalau running biasanya Nike sama Adidas. Ya, ada Nike, ada Adidas. Tapi Nike sama Adidas dia sebetulnya bermain di banyak lahan tuh. Nike golfnya juga bagus. Basketnya juga oke. Basketnya juga oke. Kalau Adidas yang buat bola dia lebih oke daripada Nike gitu ya. Masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri, ya masing-masing mencoba menggunakan itu masuk olahraga sebagai basis bisnis mereka sebetulnya, Will. Ya, baik. Smart Listeners, Anda mungkin punya kecintaan terhadap sebuah produk brand ya, di mana Anda bisa sharing juga bersama kami di 0812 11 12 959 brand olahraga favorit Anda. Silakan, Anda juga bisa memberikan komentar di YouTube Smart FM. Sekali kami juga sedang live di YouTube Smart FM dan juga di WhatsApp 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Smart Branding. Smart Branding. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Listeners, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari Dezora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai. Cocok menjadi rumah untuk 3 generasi, dan unitnya semi-furnished. Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony, juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Catat tanggalnya 26 September 2022 di Dezora BSD City. Info lebih lanjut WhatsApp ke 0811 9741 088. 0811 9741 088. Follow Instagram Dezora @DezoraBSD, Facebook Dezora Resident BSD City, dan www.dezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. Dezora Beauty of Balance. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM. Karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang.
Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan partisipasi Anda kami tunggu ya di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Mas Silih, ini kan banyak ya produk-produk dan juga brand-brand olahraga seperti Nike, Adidas, ada juga produk-produk golf. Apa sih yang mereka lakukan sehingga orang yang mungkin nggak pernah olahraga akhirnya ingin olahraga, atau paling nggak ada niat olahraga pakai bajunya dulu aja tuh udah kelihatan, oh ini suka olahraga nih. Misalnya nggak pernah olahraga tapi ya tadi ya bajunya Nike, pasti ada image nih orang pasti ya paling nggak pernah olahraga deh gitu sekali seminggu gitu ya. Silakan Mas Silih. Iya, jadi kan memang bicara olahraga itu kan sebetulnya bicara sehari-hari ya. Tapi ya cuma dibicarakan gitu ya, nggak dilakukan lah gitu. Agak berat buat kebanyakan orang sebetulnya di seluruh dunia melakukan olahraga gitu. Jadi sehingga yang muncul adalah memang baru sebatas keinginan. Makanya kemudian kalau kita bicara olahraga kan identik dengan salah satu brand yang kuat memang Nike gitu, karena dia menguasai banyak aspek gitu, mulai dari golf, bola, basket gitu ya, itu banyak. Makanya tapi kemudian dia pakai istilah pakai logo SWOS gitu ya, yang logonya tik gitu. Sebetulnya kan kalau kita udah bisa olahraga itu salah satu list kehidupan bisa checklist lah gitu, bisa kita centang gitu. Itu yang membuat orang jadi kalau sama Nike itu lebih familiar sebetulnya. Lebih familiar dalam konteks gue nggak suka olahraga juga nggak apa-apa, tapi kemana-mana jalan udah pakai kaosnya Nike gitu ya. Apakah Nike yang polosan atau Nike yang ada kata-kata motivasi di bajunya gitu, atau yang klub-klub sepak bola itu juga bisa tuh. Jadi memang olahraga tuh menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya buat kita sehari-hari. Bahkan buat yang nggak suka olahraga sekalipun itu keinginan olahraga itu ada lah. Itu sih Will sebetulnya itu. Nah di sisi lain sebetulnya banyak juga yang menjadikan brand olahraga itu untuk persatuan tuh. Dia untuk persatuan, untuk menggalang persatuan dalam konteks antar negara lah. Dia mengkomunikasikan bagaimana olahraga di negara-negara yang miskin gitu. Nah, mereka bantu untuk menguatkan sesuatu. Nah, itu juga banyak tuh dilakukan oleh beberapa merek-merek gede gitu. Jadi memang olahraga itu sesuatu yang menarik sebetulnya buat kita. Betul. Mas Silih, kalau yang dijelaskan kan
sepertinya ini brand-brand yang sangat besar ya, yang memang sudah mendunia. Setiap orang bisa dikatakan kenal, Nike, Adidas. Nah, kalau dari lokal sendiri apa nih Mas yang menonjol dari brand-brand olahraga ini? Ya, kita punya banyak yang lokal ya sebetulnya ya. Mulai dari untuk merek sepatu, lari gitu, sampai untuk naik gunung lah. Naik gunung salah satunya. Naik gunung itu salah satu olahraga yang brand lokalnya menguasai gitu ya. Brand lokalnya menguasai. Kita punya Eiger itu salah satu merek olahraga naik gunung yang paling mungkin market leader gitu. Ada beberapa pesaingnya juga. Nah ini menarik nih karena dia datang kemudian masuk ke komunitas-komunitas yang memang suka naik gunung. Itu yang paling penting ya, yang pertama. Jadi kalau kita misalnya punya brand kemudian ingin eksis di situ, yang pertama terutama sekarang adalah bagaimana kita masuk ke komunitas brand tersebut tuh. Kalau olahraga ya olahraga, otomotif masuk ke otomotif. Karena apa? Karena sekarang kita lagi nggak begitu percaya, bukan nggak begitu percaya lah, pengaruh mega influencer yang followernya puluhan juta gitu sekarang udah nggak ada lagi. Dia cuma membangun awareness bahwa merek kita ada, tapi untuk membuat orang suka, untuk membuat orang beli gitu ya, itu yang dibutuhkan adalah justru komunitas-komunitas tuh. Mereka punya influencer-influencer yang lebih kecil. Nah, di situ kita bisa membangun reputasi sebetulnya. Itu yang pertama dari naik gunung. Tapi yang menarik sebetulnya dalam konteks brand olahraga justru ada beberapa produk-produk yang mencoba menjadikan olahraga sebagai reputasi mereka tuh. Ya, seperti apa Mas Silly? Kita kenal misalnya Pocari Sweat. Pocari Sweat kan Pocari Sweat itu menjadikan olahraga itu adalah sebagai bagian dari solusi yang dia berikan. Bahkan dia menarik tuh. Dia bukan hanya ngambil olahraganya, dia ngambil keringetnya. Sehingga dia makna berkeringat itu dia lebarkan bukan hanya olahraga gitu. Kita lagi jatuh cinta tuh juga bisa keringetan tuh. Deg-degan kita juga bisa keringetan. Nah, kalau kita keringetan, ya solusinya minum Pocari Sweat itu menarik tuh. Dia mencoba ngambil beberapa aspek sehingga dapat keringetannya. Nah, keringetan itu bisa terjadi dari mana-mana. Iya, banyak yang bilang kalau habis minum Pocari Sweat ya habis olahraga, habis running, kemudian habis banyak gerak ya, itu langsung seger kembali. Ion-ion tubuhnya terisi kembali ya. Itu salah satu solusi ya Mas yang ditawarkan oleh Pocari ya. Dan brandnya sampai sekarang juga memang kena sih Mas. Kayak Pocari itu misalnya habis olahraga kalau lagi lemes-lemes pasti yang dicari ya Pocari gitu ya, selain air mineral salah satunya. Ya. Ini jarang gitu ya habis olahraga langsung yang cari soda gitu kan, kayaknya agak nggak mungkin gitu. Oke. Mas Silly, kalau kita misalnya membangun merek brand ya, lalu kita menggunakan seorang atlet untuk mengangkat produk dan penjualan kita, ini bagaimana pendapatnya Mas Silly? Iya, jadi sebetulnya atlet itu yang pertama memang tergantung atletnya gitu ya. Bagaimana kita menjadikan atlet itu sebagai representasi brand kita sebetulnya. Kalau kita lihat kalau kita ingat ada salah seorang atlet yang sampai sekarang masih jadi tokoh juga gitu ya, yang namanya Jojo. Itu kan atlet badminton tuh, atlet bulu tangkis. Ya. Ini menarik nih bagaimana Jojo bisa mempersonal brandingkan dia gitu sehingga menjadi idola banyak orang gitu. Cuman yang menarik sebetulnya artinya kan gini, kita ngomongin atletnya ya. Kita punya banyak atlet badminton gitu, dan hampir rata-rata atlet-atlet kita adalah juara dunia. Peringkat dunianya juga peringkat yang tinggi-tinggi. Tapi jarang yang pada saat dia atraksi di lapangan ditungguin oleh banyak orang. Iya. Apalagi kalau dia udah buka kaos gitu ya, itu satu stadion tuh bisa pada teriak semua tuh. Kenapa kayak gitu? Karena Jojo menjadikan olahraga sebagai interaksi dia dengan followernya dia, dengan masyarakat lah. Dia ngasih tahu bagaimana olahraga tuh nggak harus jadi atlet, nggak harus jadi nggak harus olahraga berat gitu ya, olahraga ringan juga bisa. Dia juga ngasih tahu kalau olahraga itu badan kita jadi bagus. Kita jadi bisa berbuat baik karena olahraga itu menyenangkan gitu. Itu juga menarik. Jadi bisa kita ambil dari banyak sisi nih kalau bicara itu gitu. Ya, dan atlet seperti apa Mas yang bisa mengangkat produk kita? Dan apakah kita perlu tahu dulu nih target dari produk yang kita buat? Ya, sebetulnya apapun atletnya gitu ya, selama dia memang
disukai, engagement-nya tinggi tuh, punya relasi dengan produk kita. Contohnya nih kan banyak yang tanya, kira-kira kalau produk gua bukan produk olahraga bisa nggak ya? Banyak kok, banyak bubur ayam gitu yang di Jakarta dia memposisikan sebagai buburnya orang-orang habis olahraga gitu. Walaupun dengan skup yang sangat kecil gitu. Banyak warung-warung yang dia memposisikan sebagai warung nongkrong kalau orang-orang habis bersepeda gitu. Itu juga jadi menarik tuh. Warungnya ada di pelosok gunung, kaki gunung gitu yang buset untuk kesana aja butuh waktu. Tapi karena dia memposisikan dekat dengan komunitas-komunitas bersepeda misalnya, nah itu orang aware tuh dengan warung itu dan dia selalu mencoba ke sana gitu. Kalau di Jakarta banyak juga tuh bubur-bubur ayam gitu yang dia menyediakan tempatnya itu ya buat habis lari, buat segala macam gitu. Itu juga banyak yang kayak gitu ya. Kalau yang saya tahu nih Mas ya, seperti Nike Air Jordan itu udah kena banget ya. Itu brand yang Nike dan juga Jordan itu sangat kuat sekali ya. Mungkin Anda juga salah satu pengguna dari merek tersebut. Ini kalau melihat dari produk tersebut, Pak, itu kekuatannya sangat luar biasa sekali ya Mas ya? Iya, sebetulnya lebih banyak pada kekuatan isu ya. Lebih banyak pada kekuatan isu. Kemampuan Nike itu kan memang bagaimana dia membangun berita gitu, membangun percakapan sehingga brandnya diomongin dan orang percaya gitu. Nike punya Nike Jordan yang dimiliki, yang Jordan punya sahamnya di situlah gitu ya, kabarnya kayak gitu. Itu para penggemar basket di seluruh dunia udah otomatis akan ke sana gitu, karena hampir nggak ada penggila basket yang nggak suka sama Jordan gitu kan itu. Setuju. Tapi di sisi lain katakanlah kalau misalnya lari, Nike tidak mengkonotasikan hanya pada satu atlet aja gitu. Kita tahu ada satu brandnya Nike yang dia bisa mempercepat larinya kita lah gitu ya. Tapi yang ditwist bagus tuh di berita tuh bahwa Nike produknya ini di-ban karena kemudian membuat orang yang tadinya larinya biasa-biasa aja larinya jadi cepat gitu ya. Kekuatannya di atas kekuatan manusia. Itu kan jadi wah, menarik juga ya. Sepatunya yang mana ya gitu. Itu Nike itu dia lifestyle-nya tuh jago lah. Dia bisa masuk ke ranah-ranah olahraga dengan model lifestyle yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Baik. Smart Listeners, Anda punya produk-produk favorit ya Anda bisa sharing bersama kami atau ada yang ingin ditanyakan juga terkait dengan topik kita pada pagi hari ini tentang sport branding ya, bagaimana brand-brand olahraga yang kena di hati kita dan biasa kita pakai. Anda bisa sharing juga di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Branding. Smart Branding. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan mat dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart Listener sedang mencari hunian yang strategis. Ada Ayodhya by Alam Sutra. Kawasan superblok di pusat kota Tangerang yang dibangun oleh pengembang ternama Alam Sutra Group hanya 5 menit menuju pintu tol Jakarta Merak. 20 menit menuju bandara, areanya pun terjangkau oleh transportasi umum, dikelilingi pusat perkantoran, rumah sakit, perbelanjaan, dan kampus ternama. Semua kebutuhan Anda sudah tersedia dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, lapangan basket, jogging track, dan lainnya. Miliki hunian di apartemen Ayodhya Residence, harga mulai 400 jutaan, DP-nya disubsidi ya, sudah termasuk free furnish, AC, BPHTB AJB, langsung akad, dan langsung huni.
Ada juga produk rumah The Terrace at Ayodhya Garden. Rumah berkonsep modern lifestyle dengan desain open layout dan height ceiling. Harga mulai 1,2 miliar rupiah. Sudah termasuk free AC, kitchen set, CCTV, dan smart door lock. Segera miliki unitnya. Info lebih lengkap hubungi 021 3110 3838. Kami ulangi ya di 021 3110 3838 atau di WhatsApp 081 3110 43838. 081 3110 43838. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang sport branding ya. Anda bisa memberikan pendapat di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, yang sedang di perjalanan, juga tetap fokus berkendara dan yang di ibu kota mungkin sedang terjebak kemacetan, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Mas Silih, saya bacakan beberapa komentar yang masuk, salah satunya di YouTube ya. Ini menarik nih. Dari Rofik, sekarang ini bukan hanya aparel olahraga, brand sport juga berkolaborasi dengan teknologi, menciptakan alat penunjang olahraga seperti smartwatch atau earphone. Gimana mendapatkan Mas Silih? Silakan. Iya. Jadi memang ya itu tadi, saking luasnya, saking olahraga itu udah meresap ke kehidupan sehari-hari ya. Lagi-lagi sekalipun kita nggak olahraga ya, Will ya. Iya. Aja kita ngerasa ya olahraga itu bagian dari sehari-hari. Begitu sekalinya kita olahraga, kita ingin semua perlengkapannya itu jadi komplit gitu. Kalau kita suka lari, kita pengen smartwatch. Nah, kalau bicara smartwatch tuh macam-macam tuh, Will. Mulai dari dulu sebelum Bluetooth seperti sekarang, Nike pernah bikin smartwatch yang dia pakai tools yang ditaruh di sepatu gitu. Ditaruh di sepatu sehingga orang beli bukan karena fungsi smartwatch-nya gitu ya, tapi dia bangga kalau sepatunya ada alat indikator untuk smartwatch-nya gitu ya. Lagi-lagi jadi lifestyle nih. Jadi para pelari-pelari itu ngerasa keren kalau di sepatunya ditempelin alat gitu. Tapi sekarang kan udah ada Bluetooth, udah ada Wi-Fi, udah banyak lah. Itu teknologinya banyak. Kalau bicara dari sisi lari, sepatu sekarang pakai platinum gitu ya. Platinum ini digunakan di mana-mana nih. Mulai dari sepeda, yang sepeda platinum, sampai sepatu, terutama buat para maraton, pelari jarak jauh gitu. Bagaimana kemudian sepatunya itu bisa melontarkan daya yang sudah diinjek, dia menjadi lebih ringan lagi gitu. Jadi teknologi juga menjadi penting. Teknologi menjadi penting. Ya untuk beberapa orang ngerasa, kemudian jadi nggak ngerasa olahraga gitu ya, jadi nggak seru lah. Karena human error-nya menjadi semakin kecil. Kalau kita lihat ada yang namanya stopwatch, terus kemudian ada yang untuk membantuin garis di bola di gawang itu juga pakai laser gitu. Tapi ya begitulah orang kemudian menjadikan olahraga itu memang jadi menarik sebetulnya. Bagaimana sehari-hari kita olahraga lah sebetulnya. Tapi benar loh Mas Silih ya, ini pengalaman saya pribadi ya, waktu awal-awal baru mulai olahraga, ya bajunya masih pakai t-shirt biasa. Tapi kesini-kesini karena udah sering olahraga ya, kayaknya kalau ke mall pasti mampirnya ke
toko olahraga ya, ke Sport Station, ke Planet Sport, ya brand-brand tersebut itu sering saya mampiri dan memang harga produknya ya lumayan dan variasinya juga cukup banyak. Artinya kita mengkoleksi sesuatu yang berkaitan dengan olahraga. Itu kaitannya juga ya Mas Ili ya? Ya. Iya benar. Apalagi kan kalau perekonomian sebuah negara semakin maju itu kan kita bisa lihat dari penggunaan aparel olahraganya. Will, kalau kita dengan beberapa teman gitu, kalau misalnya kita ke satu negara mau ngelihat olahraganya bagus apa enggak, itu kita lihat aja tempat latihannya gitu, atau tempat ininya, showroomnya lah. Showroom yang bagus tuh biasanya mereka udah hampir pasti menggunakan model-model kayak semi simulasi. Kayak di Indonesia misalnya olahraga sepeda menjadi sangat penting. Itu Polygon tuh dia punya banyak showroom yang di situ bisa mencoba sepeda, bisa tempatnya juga luas gitu ya. Jadi itu bisa jadi indikator juga tuh bagaimana olahraga kita penting apa enggak. Baik. Itu sih Will, bagaimana brand kita sekalipun nggak ada hubungannya sama olahraga, bahkan bertentangan kayak kuliner gitu misalnya kan, tapi kemudian bisa tetap mendukung olahraga. Artinya masuk ke spot branding nih, spot branding biar produk kita juga laku. Oke, berarti bisa ya Mas, seperti tadi Pocari Sweat contohnya ya, untuk brand besarnya. Nah, bagaimana dengan UMKM seperti yang makanan atau juga ada minuman, apakah bisa, ini minuman sehat nih ya untuk olahraga gitu ya? Iya, sebetulnya bisa. Yang menarik adalah sebetulnya dari karakter orang-orang yang suka olahragawan gitu, karakternya mereka mau doing something, sesuatu untuk, kalau misalnya kuliner, yang rasanya nggak enak-enak banget gitu, Betul. tapi yang penting sehat gitu loh, yang penting sehat. Kalau kita bicara produk tadi misalnya ada Pocari Sweat, kan secara minuman sebetulnya kan itu air dan garam lah ya, air dan garam terus tambahan zat lain, jadi kalau diminum nggak enak-enak banget gitu loh. Makanya disuggest untuk kalau minum kalau bisa dingin, pas dingin gitu, ya itu jadi kelihatan pas olahraga misalnya. Nah itu yang menarik tuh, jadi bisa jadi buat kita yang punya produk kuliner yang rasanya biasa-biasa aja, tapi punya efek manfaat ke tubuh bagus, nah itu kita bisa lakukan lewat jalur olahraga atau lewat jalur diet gitu. Misalnya katakanlah kita punya makanan salad misalnya, nah kan kita bisa lakukan positioningnya misalnya nggak perlu olahraga, cukup makan salad ini kita udah cukup untuk sehat karena bisa membuat proteinnya berapa, seratnya berapa gitu. Itu kan bisa tuh, asosiasi itu banyak. Jadi olahraga itu, orang pengen olahraga sama dengan orang pengen diet, Will, sebetulnya. Jadi keinginannya tinggi tapi nafsunya besar tapi tenaganya kurang. Setuju, Mas. Jadi ya udah, asupannya itu yang penting tuh. Ya udah, gue nggak olahraga nggak apa-apa, yang penting minum Pocari Sweat gitu ya. Nggak olahraga nggak apa-apa, nggak diet nggak apa-apa, yang penting minum suplemen apa gitu. Setuju. Itu celah yang bagus tuh. Celah yang bagus untuk bisnis ya. Saya juga bisa katakan salah satu produk nih Mas, seperti Rejuve ya Mas ya. Yes, ya. Rejuve itu tuh kan jus ya, dan itu mix antara berbagai macam buah dan sayur ya. Itu kayaknya targetnya memang buat yang suka olahraga, yang suka lifestyle sehat, ya nggak sih Mas? Iya betul. Nah, contoh Rejuve itu ya, Rejuve itu skalanya udah industri dia, karena kebunnya juga puluhan hektar gitu dan banyak buahnya. Tapi dia pinter kan, dia masuk ke area hidup sehat tuh, ke area hidup sehat yang orang males bikin jus, apalagi jus yang berkualitas gitu. Terus kemudian rasanya juga jadi masalah. Nah ini menarik kan, karena Rejuve kemudian dia datang dengan alternatif jus sehat yang rasanya juga enak. Jus sehat yang rasanya bukan cuman rasa buah, tapi di situ ada jahe, ada banyak elemen-elemen herbal yang rasanya jadi oke gitu ya. Itu penting juga tuh. Kita ya, Rejuve itu produk lokal juga tuh, yang skalanya juga udah gede banget. Iya, dan sudah banyak ditemui di mall-mall ya Mas ya. Iya betul. Baik, Mas Ili, ini kita kembali lagi nih ke dunia atlet nih sedikit ya. Nah, misalnya Mas ya, ada pembalap ya, atlet misalnya pembalap motor atau mobil ya, kemudian dia naik podium ya, menggunakan brand tersebut seperti Mercedes, Ferrari, Yamaha, Honda. Ini apakah secara otomatis juga Mas, itu produknya akan naik? Iya, jadi memang ini riset yang menarik ya.
beberapa pengalaman memang menunjukkan bahwa brand-brand yang ikut naik podium bersama atletnya, atlet yang jadi brand ambasadornya gitu, itu persepsi orang terhadap brand tersebut menjadi kuat. Artinya sekuat atlet yang juara di situ tuh. Ini yang harus dipahami nih kan, kalau memang secara visibility sebetulnya ya memang orang lagi tertuju ke sana gitu. Tapi ternyata menurut survei orang-orang yang melihat podium itu, yang namanya podium kemenangan itu udah jadi impian banyak orang sebetulnya. Kita nggak pernah balapan, tapi suka balap, tapi suka dengan mobil balap gitu ya. Itu kalau ngelihat orang yang naik ke podium itu ada semacam pengen menjadi orang yang seperti itu. Nah itu semua atribut yang nempel di situ itu otomatis secara bawah sadar kemudian dipersepsikan sebagai brand yang juara juga tuh sesuai dengan ini. Nah ini yang menarik nih, Will. Artinya misalnya nih kita bicara di auto racing gitu, di balapan mobil. Di balapan mobil kan sebetulnya banyak tempat untuk nempel brand gitu ya. Tapi tempat nempel brand yang paling efektif dan menjadi paling mahal justru adalah di podium itu sendiri. Jadi podium itu menjadi salah satu tempat yang ke sana karena memang arahnya ke sana, apalagi yang berbau olahraga fisik gitu, bau apakah atletik, apakah lari, apakah renang gitu, itu lebih kuat lagi tuh nempelnya brand-brand yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada brand-brand renang misalnya yang dia hampir nggak pernah promosi di mana-mana, dia cuma promosi di kolam renang aja gitu. Itu brandnya kuat banget arahnya ke sana. Gitu sih. Baik, Smart Listeners, masih ada satu sesi lagi. Tentunya kita masih membahas tentang sport branding. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Smart Branding. Smart Branding. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM. Setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. Really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network.
Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang sport branding. Dan Smart Listeners tentunya nggak kerasa ya, sudah masuk di sesi terakhir di pertemuan kita di pagi hari ini. Saya bacakan WhatsApp yang masuk, Mas Silih, di 0812 11 12 959. Ini agak sedikit berbelok ya dari topik, tapi masih ada kaitannya sedikit. Dari Sony di Jakarta, saya tertarik bagaimana brand Bata di Italia atau Eropa justru itu di Indonesia terkesan sepatu yang harganya ya murah bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih ya, Pak Sony di Jakarta. Bisa pendapatnya masih silakan. Oke, ya, Mas Sony itu menarik tuh Mas. Jadi brand Bata itu kan dia masuk ke area di mana orang-orang pasti butuh sepatu. Waktu itu sebetulnya kalau kita ingat sejarahnya sepatu Bata itu, dia memang pertama dia ada di daerah, dia membangun pabrik di daerah yang namanya Kalibata gitu ya. Ya. Yang sekarang pabriknya udah jadi apartemen tuh, Kalibata City. Tapi sebetulnya itu dulu adalah areanya Kalibata. Namanya memang Kalibata gitu, namanya Kalibata. Jadi orang mengasosiasikan bahwa seolah-olah Bata dari Indonesia gitu. Itu yang paling penting tuh. Yang kedua adalah kalau kita bicara brand kan memang yang pertama adalah bagaimana sebetulnya untuk ini ya. Sebetulnya itu brand yang paling awal itu adalah bagaimana dia membangun koneksi sebetulnya, membangun koneksi dengan lingkungan. Nah, Kalibata tuh sukses membangun itu karena apa? Koneksinya dia adalah dengan sekolah. Jadi kalau kita bicara tahun 80-an, tahun 70-an gitu, saat itu Indonesia belum semaju sekarang, orang beli sepatu itu bisa dikatakan setahun sekali. Orang beli sepatu itu dikatakan setahun sekali, dan itu hanya pada saat sekolah lah. Jadi ganti sepatu itu kalau tahun ajaran baru. Makanya kemudian sepatu Bata mengkoneksikan dirinya dengan kembali ke sekolah, kembali ke Bata itu ya. Itu yang muncul. Makanya kemudian sepatu Bata saat itu menjadi sangat populer sampai mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, cuman sekarang yang muncul adalah memang bahwa sepatu itu nggak cuma relate dengan sekolah. Kemudian anak-anak beli sepatu juga nggak harus tahun sekali gitu ya. Ini yang kayaknya Bata harus mengkaji ulang nih, karena dia connection dengan endorsernya udah jadi nggak ada lagi nih. Karena kan memang sesuatunya kan berbeda. Makanya yang paling penting sebetulnya kayak kasus sepatu Bata harus mengkaji kembali nih sebetulnya. Target market dia siapa sih gitu. Kalau misalnya target marketnya anak sekolah, sekarang sekolah tidak lagi identik dengan beli baju baru, beli sepatu baru gitu, nggak identik dengan itu gitu. Kalaupun identik, tapi jumlahnya udah nggak banyak lagi. Jadi kayaknya harus revisi lagi nih. Kira-kira target marketnya siapa sih? Gitu, Will. Jadi perlu dievaluasi kembali ya, Mas Silih ya. Evaluasi karena kan sebetulnya kan dalam sejarah brand di Indonesia ada beberapa brand yang sangat dekat dengan Indonesia gitu ya, seolah-olah menjadi brand lokal. Itu kalau di mana, kalau sepatu adalah sepatu Bata, kalau di minuman kita kenal dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu beberapa daerah mereka nganggep bahwa Coca-Cola itu produk lokal gitu ya. Baru tahu saya. Bahkan dulu ada salah satu pejabat bupati di sebuah daerah gitu diajak Coca-Cola ke Atlanta gitu. Begitu sampai Atlanta dia langsung begitu melihat logo Coca-Cola gede, ternyata Coca-Cola udah sampai Amerika ya gitu. Itu kan jadi menarik tuh. Terus kemudian brand lain ada fast moving ya, Pepsodent, Lux, itu seringkali dianggap produk-produk Indonesia tuh. Gitu ya. Sih. Baik, saya sapa kembali ada Aji di Bandung. Apakah ada kemungkinan UMKM membuat produk yang berkaitan dengan olahraga? Sangat mungkin sekali ya, Mas Silih ya? Iya, mungkin sekali. Ya tadi artinya ketika kita mengkaitkan dengan olahraga, bukan berarti produk kita harus terkait dengan olahraga secara langsung ya. Misalnya tadi peralatan olahraga, sepatu, lalu badminton, raket gitu ya, atau netnya misalnya. Nggak harus ke sana, tapi kita bisa merelatekan secara fungsi. Bahkan tadi seperti yang saya sebut, bubur ayam gitu ya.
bubur ayam, kemudian somai, itu kan makanan-makanan yang sekarang menjadi semacam apa ya, bubur ayam tuh menjadi makanan wajib buat mereka yang habis olahraga pagi itu. Betul. Kan relate-nya arahnya ke sana gitu. Padahal kita olahraga ngebuang bakar kalori berapa, atau habis itu ditumpuk sama kalori. Tapi bisa banget. Ini dapat maksudnya tuh bubur ayam tersebut ya. Kenapa? Ya, maksudnya image-nya dapat ya, bahwa habis olahraga makan bubur ayam tersebut ya oke-oke aja ya Mas ya. Iya, oke-oke aja kan dia. Tapi buat kita yang suka olahraga kan mikir, ya lu gila lu ya, habis buang kalori ditumpuk gitu lagi gitu. Tapi ya itu salah satu contoh sebetulnya kita sebagai UKM atau UMKM bisa banget arahnya ke sana gitu. Baik secara insidental ataupun tadi yang berkelanjutan tuh. Gitu ya. Baik. Kemudian ada Lukas di Surabaya. Bagaimana produk jus yang sehat bisa dikombinasikan dengan target-target pecinta olahraga? Nah, ini kalau jus ini sebenarnya lumayan mudah ya Mas ya, karena memang secara image jus itu kan sehat ya Mas, tapi mungkin bisa lebih gimana nih promosinya Mas? Silakan. Ya, ini menarik nih. Sekarang kan Pak Lukas enaknya adalah kalau sekarang kan kita nggak harus tergantung dengan seleb mahal gitu ya. Sekarang kan olahraga justru orang ngedengerin grupnya lah gitu ya. Makanya kemudian kalau menurut saya Pak Lukas kalau punya produk jus gitu bisa tuh pakai endorsement para selebgram atau sekarang tiktokers gitu ya, yang followersnya nggak banyak tapi dia suka olahraga. Nah kita bisa bangun dari situ tuh, itu dengan budget yang relatif murah. Nah itu biasanya akan meningkat tuh. Tergantung Pak Lukas kalau misalnya produknya masih di Surabaya ya kita pakailah tiktokers Surabaya yang suka olahraga gitu untuk mengenalin produk kita. Itu juga enak. Tapi lagi-lagi nih Pak Lukas harus dipastiin dulu target market kita berapa sih gitu. Atau siapa target market kita. Kalau target marketnya Surabaya, kira-kira umur berapa, suka olahraganya apa, nah baru kita cari endorser yang berkaitan dengan itu. Relatif lebih enak. Olahraga tuh sekarang setelah COVID gitu, kesadaran orang terhadap olahraga menjadi jauh lebih tinggi ketimbang sebelum COVID. Baik ya. Ini semoga insight yang diberikan oleh Pak Silih ke Pak Lukas itu bisa menginspirasi ya. Salah satunya dengan mengendorse selebgram ya. Berarti harus ada budget promosinya nih Pak Lukas. Tapi selebgram juga nggak harus mahal kan Mas? Karena yang followernya nggak terlalu banyak juga sebetulnya di barter juga bisa ya Mas Silih ya? Banyak. Banyak selebgram yang bahkan followernya belasan juta gitu. Yang mereka sangat welcome dengan produk UKM gitu ya. Mereka suka banget dengan itu, bahkan ya itu kalau kata mereka ya itu bagian dari kontribusi dia lah gitu ya untuk membantu UKM di Indonesia gitu. Asal kita tahu caranya aja, nge-DM dengan sopan misalnya gitu ya, ngajak ngobrol gitu ya, kayak gitulah. Attitude tuh jadi penting untuk Baik, saya sapa lagi untuk Mbak Rita di Jakarta. Saya biasa menggunakan Adidas untuk running dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ganti merek lain. Baik. Wah keren Mbak Rita. Ini kalau Adidas tahu nih harus jadi endorser tuh ya, karena sekarang kan Adidas di Indonesia terutama lagi agak kepepet dengan Nike tuh. Kalau kita ngelihat showroom-showroomnya kan Nike sekarang masuk ke lifestyle tuh, karena Adidas memang khusus buat orang-orang olahraga gitu, tapi kalau Nike dia ngambil target marketnya, lu nggak perlu suka olahraga, lu nggak perlu olahraga, lu suka olahraga aja, pakailah Nike gitu. Jadi kayaknya ini Adidas harusnya denger Mbak Rita nih, biar jadi endorser. Langsung dikasih satu sepatu ya Mbak Rita ya. Baik, ini waktunya tinggal sedikit Smart Listeners. Tentunya terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami baik di YouTube atau juga di WhatsApp. Mas Silih, ini mungkin ada poin-poin yang bisa disampaikan kepada Smart Listeners di sesi akhir ini. Silakan Mas Silih. Iya, jadi yang pertama sih sebetulnya kalau kita pengen ngebangun brand olahraga ya, apakah itu alat olahraga atau bukan, ataukah sekedar kuliner, yang paling penting memang kita harus ngebangun logo yang impresif. Logo yang impresif yang terkait dengan olahraga gitu, karena memang agak berbeda sedikit kalau logo-logo yang berkaitan sama olahraga itu harus fresh dan dinamis.
Jadi dia bentuknya, warnanya juga harus warna-warna yang kuat. Dia nggak bisa yang bentuknya sederhana aja gitu, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting adalah tadi, bagaimana kita membangun koneksi dengan target market kita tuh. Jadi kita udah harus pastikan target market kita mau siapa. Nah, habis itu kita koneksi dengan endorsement yang kita pakai. Ini penting, seringkali kita nganggap bahwa olahraga ya udah kita masuk ke olahraga aja gitu. Padahal sebetulnya kita harus spesifik banget kira-kira olahraga apa yang kita sasar, kemudian kita pilih endorser siapakah yang akan bermanfaat biar orang beli. Nah, baru dari situ kita bangun yang namanya personality dari brand kita nih. Personality-nya mau seperti apa. Jadi basisnya sih 3 itu tuh. Kalau kita udah bisa ke sana, terutama tadi yang ngebangun connection dengan para pecinta olahraga, biasanya brand kita akan dicari tuh sama pelaku olahraga. Karena yang menarik dari hasil survei dari spot branding ini adalah harga itu menjadi nggak masalah. Orang akan mengeluarkan harga berapapun gitu ya untuk kepentingan olahraga dia. Karena buat sebagian orang yang suka olahraga itu adalah investasi. Jadi bukan cost, bukan biaya. Nah, itu yang membuat harganya menjadi relatif fleksibel dibandingin dengan brand-brand lain. Itu, Will. Baik, terima kasih banyak Mas Silly atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan juga menginspirasi semua listener semua. Dan Mas Silly, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Mas Silly, dengan topik-topik yang tentunya menarik untuk kita bahas. Dan semua listeners, demikian Smart Branding pada kesempatan Senin pagi ini. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Silly mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ya. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.